warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Praliawandini dengan NIM 240103042 kelas 3B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan tema analisis pemungutan suara dan hasilnya dalam matematika diskrit. Yuk disimak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa tema ini menarik untuk dibahas. Dalam tema analisis pemungutan suara dan hasilnya, itu menyediakan alat untuk merepresentasikan, menganalisis, dan meningkatkan sistem demokrasi. Dengan representasi formal, logika matematika dan algoritma, kita dapat memastikan bahwa pemungutan suara itu memenuhi kriteria keadilan, efisiensi, dan keamanan, terutama dalam pemungutan suara elektronik. Sehingga tema ini sangat penting untuk kita bahas dan kita ketahui agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tema ini kita akan mengkaitkannya dengan 4 materi, yaitu materi analisis logika, materi analisis himpunan, materi analisis relasi, dan materi analisis bilangan bulat. Nah, pertama kita akan membahas tentang analisis logika, yang dimana dalam logika itu berisi pernyataan yang bernilai benar dan salah. Nah, di sini kita memiliki pernyataan, jika semua warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan setiap pemilih hanya memberikan satu suara, maka hasil pemilu akurat dan dapat dipercaya. Proposisinya, P. Semua warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilu, Q. Setiap pemilih hanya memberikan satu suara, dan R. Partisipasi pemilu meningkat. Bentuk logikanya, P dan Q maka R. Nah, di sini terdaftar tabel kebenarannya. Nah, penjelasannya, P dan Q hanya benar jika P dan Q keduanya benar, P dan Q maka R hanya salah jika P dan Q benar dan R salah. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyelesaikannya dengan tabel kebenaran, di mana di sini terdapat P, Q, R, di mana P itu bernilai 1110000 dan Q 11001100, R 1010110, di mana 1 itu bernilai benar dan 0 itu bernilai salah. Nah, di sini kita akan mengecek tabel kebenaran untuk P dan Q. Nah, ingat tadi P dan Q hanya bernilai benar jika keduanya benar. Nah, pada baris pertama P dan Q itu sama-sama bernilai benar, berarti nilai kebenarannya itu benar. Nah, begitupun seterusnya untuk mengecek nilai kebenaran dari P dan Q. Selanjutnya, di sini kita akan mengecek tabel kebenaran untuk P dan Q maka R. Tadi penjelasannya, P dan Q maka R hanya salah jika P dan Q benar dan R salah. Pada baris pertama, P dan Q benar dan R benar, maka nilai kebenarannya itu benar. Namun pada baris kedua, P dan Q benar namun R-nya salah, itu artinya nilai kebenaran untuk P dan Q maka R-nya itu salah. Begitupun seterusnya, gunakan langkah yang sama untuk mengecek nilai kebenaran P dan Q maka R. Nah, di sini kita akan mencari converse, inverse, dan kontraposisinya. Pertama kita mencari converse terlebih dahulu. Converse adalah membalik urutan proposisi dalam implikasi. Nah, implikasi awalnya adalah jika semua warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan setiap pemilih hanya memberikan satu suara, maka hasil pemilu akurat dan dapat dipercaya. Maka konversnya adalah jika hasil pemilu akurat dan dapat dipercaya, maka semua warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan setiap pemilih hanya memberikan satu suara. Bentuk logikanya adalah R maka P dan Q. Converse hanya salah ketika R benar dan P dan Q salah. Untuk melihat nilai kebenaran dari bentuk logika R maka P dan Q, kita dapat melihat pada tabel di gambar ini, yaitu tabel kebenaran nilai R maka P dan Q. Kemudian kita akan mencari inverse. Inverse adalah meniadakan kedua proposisi dalam implikasi awal. Nah, implikasi awalnya adalah jika semua warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan setiap pemilih hanya memberikan satu suara, maka hasil pemilu akurat dan dapat dipercaya. Berarti inversenya adalah jika tidak semua warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih atau ada pemilih yang memberikan lebih dari satu suara, maka hasil pemilu tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Nah, bentuk logikanya adalah ingkaran P dan Q maka ingkaran R. Nah, di sini inverse hanya salah ketika ingkaran P dan Q benar dan ingkaran R salah. Nah, ini adalah tabel kebenaran inverse. Jadi kita bisa melihat
bentuk nilai kebenaran dari lingkaran P atau lingkaran Q, maka lingkaran R. Yang terakhir adalah kita mencari kontraposisi. Kontraposisi adalah membalik dan meniadakan kedua proposisi dalam implikasi awal. Nah, di sini kontraposisinya adalah jika hasil pemilu tidak akurat dan tidak dapat dipercaya, maka tidak semua warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih atau ada pemilih yang memberikan lebih dari satu suara. Nah, bentuk logikanya adalah lingkaran R, maka lingkaran P dan Q. Kontraposisi hanya salah ketika lingkaran R benar dan lingkaran P dan Q salah. Nah, di sini terdapat nilai kebenaran atau tabel kebenaran untuk kontraposisi. Yang kedua adalah analisis himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Di sini kita memiliki 3 himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, di mana himpunan A adalah semua warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, himpunan B, warga negara yang terdaftar sebagai pemilih, dan himpunan C, warga negara yang memberikan suara dalam pemilu. Dari ketiga himpunan tersebut, kita dapat membuat 2 diagram Venn, yaitu yang pertama A irisan B, di mana semua warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dan warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. Di sini kita mengiris bagian tengah karena semua warga negara itu memasuki kedua kriteria tersebut. Kemudian diagram Venn yang kedua adalah selisih, yaitu selisih dari C min A, di mana C adalah warga negara yang memberikan suara dalam pemilu dan A adalah semua warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih. Dengan kata lain, mereka adalah warga negara yang termasuk dalam himpunan C tetapi tidak termasuk di dalam himpunan A, sehingga yang diiris hanya bagian C saja. Nah, yang ketiga adalah analisis relasi. Di sini kita memiliki 2 himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q, di mana himpunan P adalah pemilih yang terdaftar, himpunan Q adalah kandidat yang memenuhi syarat. Kemudian kita definisikan di dalam relasi. R1 pemilih X memilih kandidat Y, R2 kandidat Y mendapatkan suara dari pemilih X. Dari himpunan dan dari definisi relasi, kita dapat menentukan sifat relasi R1 dan sifat relasi R2. Untuk sifat relasi R1, yang pertama refleksif. Dia tidak bernilai refleksif karena seorang kandidat tidak berelasi dengan dirinya sendiri dalam konteks relasi ini. Yang kedua, dia tidak bersifat simetris karena tidak mungkin jika X memilih kandidat Y dan kandidat Y tidak mungkin memilih kandidat X. Dan yang terakhir adalah dia tidak bersifat transitif karena relasi ini tidak bersifat transitif secara langsung. Kemudian sifat relasi R2. Sifat relasi R2 dan R1 itu sama, dia tidak bersifat refleksif, tidak bersifat simetris, dan tidak bersifat transitif. Kemudian analisis terakhir adalah analisis bilangan bulat. Di sini contoh soalnya ada 2, yaitu contoh soal pertama, panitia pemilu merencanakan kegiatan sosialisasi pemilu di 2 lokasi berbeda. Lokasi A dikunjungi setiap 4 hari sekali, lokasi B dikunjungi setiap 6 hari sekali. Jika pada tanggal 1 November 2025, kedua lokasi dikunjungi bersamaan, pada tanggal berapa lagi kedua lokasi tersebut akan dikunjungi secara bersamaan. Nah, di sini kita bisa menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini kita akan mencari KPK dari 4 dan 6. KPK dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. KPK dari 6, 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, di sini KPK yang sama yaitu adalah 12. Berarti kedua lokasi akan dikunjungi bersamaan lagi pada tanggal 13 November 2025, yaitu setelah 12 hari. Contoh soal yang kedua adalah untuk memastikan data pemilih akurat, setiap NIK yang terdaftar akan dicek dengan aturan sederhana. Aturan tersebut adalah jumlah 2 digit terakhir dari NIK. Jika hasilnya adalah bilangan genap, maka data NIK dianggap valid. Jika hasilnya ganjil, maka data NIK perlu diverifikasi lebih lanjut. Nah, di sini diberikan 3 data NIK, yaitu data NIK yang pertama 32730018047814, data NIK yang kedua 3273001804
32010105056823 dan data NIK yang terakhir adalah 3216070911720032. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan NIK mana yang valid dan NIK mana yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Untuk menjawab soal tersebut, kita akan menerapkan aturan validasi pada setiap NIK. Nah, di sini kita akan melihat 2 digit terakhir dari setiap NIK. Untuk NIK yang pertama, digit terakhirnya adalah 14, berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5. Artinya modulo 5 sama dengan 5 mod 5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0, berarti NIK tersebut valid. Kemudian NIK yang kedua akhirannya adalah 23, berarti 2 ditambah 3 adalah 5, berarti modulo dari 5 adalah 5 mod 5 sama dengan 0, berarti hasilnya juga valid. Kemudian untuk NIK yang terakhir, 2 digit terakhirnya adalah 32, berarti di sini 3 ditambah 2 sama dengan 5, modulo 5 sama dengan 5 dikali mod 5 sama dengan 0, berarti hasilnya itu valid. Nah, berdasarkan aturan validasi yang diberikan, maka ketiga NIK tersebut dianggap valid. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa matematika diskrit bisa digunakan dalam berbagai aspek, seperti dalam analisis pemungutan suara dan hasilnya. Nah, dalam analisis logika, kita dapat gunakan untuk merumuskan aturan dan kriteria dalam pemilu. Dalam analisis himpunan, kita dapat menggunakan untuk mendefinisikan berbagai kelompok, seperti pemilih, kandidat, dan partai politik. Sedangkan dalam relasi, kita dapat gunakan untuk menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok tersebut, seperti relasi memilih antara pemilih dan kandidat. Nah, sedangkan yang terakhir adalah analisis himpunan bulat. Kita dapat gunakan untuk mengoptimalkan jadwal dalam pemilu. Dari kesimpulan tersebut, saya menyadari betapa pentingnya kita bisa memahami konsep-konsep dalam matematika. Karena dengan menggunakan konsep-konsep matematika dalam kehidupan, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah, mencari solusi yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem. Dengan menggunakan konsep-konsep matematika, kita juga bisa berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan suatu masalah. Semoga dengan penjelasan saya dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.